Di tengah arus kemajuan teknologi yang kian deras, kita hidup berdampingan dengan berbagai inovasi yang memanjakan kecepatan dan kemudahan. Segala sesuatu dapat diakses hanya dengan sentuhan jari, membuat banyak orang perlahan menjauh dari kebiasaan membaca yang sejati. Lembaran buku mulai tergantikan oleh layar, dan kisah-kisah sastra kian jarang disentuh. Padahal, di balik setiap karya sastra, tersimpan nilai, makna, dan refleksi kehidupan yang tak lekang oleh waktu, serta karya yang tetap layak dibaca, direnungkan, dan dihayati hingga saat ini. Kalau dengar kata sastra, yang ada di pikiran kalian itu apa sih? Puisi galau, Novel tebal, bahasa baku, atau malah Rangga AADC yang suka bikin puisi buat cinta. Tuh, bahkan film yang melegenda pun sampai masukin puisi ke alur ceritanya. Sastra nggak semembosankan itu tahu buat dipelajari. Penasaran kan? Yuk kita bahas sejarah sastra Indonesia bareng-bareng, pengertian sastra, sampai sumbangsinya untuk kesusastraan Indonesia. Sejak kita bersekolah di tingkat dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi, kita sudah mengenal banyak tentang sejarah yang ada di Indonesia. Tapi tahukah kalian bagaimana awal mula sastra masuk ke Indonesia? Yang hingga saat ini sudah banyak penulis yang melahirkan karya-karya dengan berbagai genre. Menurut Detiknas tahun 2008, sastra memiliki arti sebagai karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. Hal ini berarti bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wujud ekspresi estetika dan kreativitas penulis. Sastra bukan sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan suatu bentuk keterampilan dalam memanfaatkan bahasa agar lebih bermakna dan bernilai. Bahasa menjadi unsur utama yang menjadikan sastra memiliki eksistensi. Dengan bahasa, karya sastra mampu mempresentasikan pengalaman hidup, menggambarkan kenyataan dan imajinasi, serta memunculkan nilai estetika yang menentukan keberhargaan sebuah karya. Ketika kita mencerna sejarah sastra, hal tersebut mencakup topik yang kurang populer di kalangan mahasiswa. Banyak orang yang mengira bahwa mempelajari sejarah sastra itu harus mendengar dan menghafal banyak peristiwa yang terjadi di masa lalu. Namun nyatanya, mempelajari sejarah sastra selalu diwajibkan oleh setiap institusi. Pengertian sejarah sastra sudah diartikan oleh beberapa ahli. Menurut Luxemburg tahun 1992, sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sastra adalah sebuah kata yang dirangkai dengan indah, mengungkapkan isi hati yaitu sastra. Sastra dalam bahasa Sanskerta memiliki arti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Menurut Tarigan, sejarah sastra merupakan ilmu sastra yang memperlihatkan perkembangan karya sastra, mulai dari tokoh-tokohnya dan ciri-ciri dari perkembangan tersebut. Jadi, kesimpulannya, sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari perkembangan karya, tokoh, dan ciri khas setiap periode sastra yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya. Dalam perkembangan sejarahnya, sastra Indonesia dibagi ke dalam beberapa periodisasi atau angkatan yang menunjukkan ciri khas masing-masing zamannya. Periodisasi ini membantu melihat perubahan tema, gaya bahasa, serta arah pemikiran para sastrawan. Tapi, menurut Satyagraha Hurip tahun 1966 berpendapat mengenai penggolongan atau periode-periode itu. Nampaknya tidak begitu penting bagi sastrawan-sastrawan sendiri. Namun nyatanya penggolongan sastra penting untuk mengetahui perkembangan sastra. Jadi bisa berguna untuk pembelajaran di institusi pendidikan. Adapun pendapat menurut HP Jasin yang mengatakan bahwa sudah timbul angkatan 66 yang tidak ditentukan oleh sebuah program, bahwa angkatan 66 itu tugasnya ialah membela Pancasila dan menjaga jangan sampai timbul tiran lagi. Usman Effendi membagi periodisasi sastra menjadi 3 periodisasi. Yang pertama ada kesusastraan lama, yang kedua ada kesusastraan baru, yang ketiga ada kesusastraan modern.
Dengan demikian, meskipun periodisasi tidak krusial bagi sebagian para sastrawan, penggolongan sastra merupakan alat penting untuk memahami konteks, ideologi, dan perkembangan estetika sastra dalam lintas waktu. Di antara riuh sejarah bangsa, ada masa ketika kata menjadi nyala, ketika kalimat menjelma senjata, dan ketika sastra menjadi nadi perjuangan. Adalah masa 1930-an, zaman ketika Indonesia belum bernama merdeka, tetapi sudah mulai bermimpi tentang kebebasan. Dari rahim masa itu, lahirlah satu majalah, satu gerakan, satu cahaya yang menandai lahirnya kesadaran baru, adalah Pujangga Baru. Gerakan ini bukan sekedar tempat para penyair berkumpul, tetapi tempat di mana bangsa mulai menulis dirinya sendiri. Di sanalah berdiri tiga sosok, tiga pilar yang menopang gerak zaman, Sultan Takdir Alis Jabana, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah. Sultan Takdir Alis Jabana, sosok yang memandang masa depan dengan mata logika. Ia percaya bahwa bangsa yang besar harus berani berpikir, berani berubah, berani meninggalkan masa lalu yang membelenggu. Dalam layar terkembang, ia membentangkan gagasan tentang perempuan, tentang pendidikan, tentang modernitas. Ia menulis seperti seorang nahkoda yang mengajak kapal bangsa berlayar menuju samudera ilmu dan kemajuan. Pena Sultan Takdir tak hanya menulis kata, ia menulis arah, dan ia juga menulis masa depan. Berbeda dengan yang lain, Sanusi Pane menatap dunia dengan mata jiwa. Di tangannya, timur dan barat bukanlah dua musuh, melainkan dua tangan yang harus bersatu. Ia berkata, manusia Indonesia tak boleh kehilangan akar. Meski menatap langit yang asing, dalam karya Sandia Kalaning Majapahit, ia menulis tentang keagungan masa lalu, tentang nurani yang resah di tengah perubahan zaman. Sanusi Pane mengajarkan kita bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehampaan. Ia menyulam nilai spiritual ke dalam modernitas agar bahasa ini tak kehilangan jiwanya sendiri. Di antara tiga pilar Pujangga Baru, ada satu nama yang menulis dengan air mata keabadian. Amir Hamzah, sang penyair yang menjadikan bahasa sebagai tempat jiwa beristirahat. Ia bukan hanya penyair, tapi juga peziarah yang berjalan di antara dua dunia, dunia cinta manusia dan dunia cinta ilahi. Lahir di Langkat, di tanah Deli yang harum oleh kebudayaan Melayu, Amir tumbuh dalam suasana bangsawan, tapi jiwanya justru berpaling pada kerendahan hati seorang pencari. Ia datang ke Jakarta muda, menimba ilmu, bergabung dengan kaum terpelajar yang tengah menyalakan obor kebangsaan. Di tengah pergaulan itu, Amir membawa bahasa Melayu ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ia menyulingkan menjadi puisi, menjadi doa, menjadi renungan. Puisinya tidak berteriak, tidak menyeru perang, tapi di dalam kesunyian, katanya, ada getar perjuangan yang lebih dalam dari pekik kemerdekaan. Dalam nyanyi sunyi, ia menulis, "Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang." Sebaris kata itu seperti cermin hati yang retak, memantulkan kegelisahan manusia yang terjepit antara cinta dan takdir. Amir Hamzah menulis cinta, tapi bukan sekadar cinta yang ringan, bukan cinta yang berhenti pada tubuh dan wajah, melainkan cinta yang menembus langit, cinta yang menyentuh sang pemilik kehidupan. Dalam Padamu Jua,
Ia berkata dengan lirih, "Habis kikis segala cintaku, hilang terbang harap dan takutku, tetapi engkau yang tinggal tetap, tak putus-putusnya datang dan pergi." Betapa indah kata itu, sederhana tapi mengandung lautan makna. Ia menulis dengan jiwa yang hancur, tapi dari kehancuran itu tumbuh keindahan yang tak lekang waktu. Amir Hamzah hidup di masa transisi, ketika bangsa sedang mencari jati diri. Ia memadukan tradisi Melayu yang lembut dengan semangat nasionalisme yang sedang tumbuh. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia, terutama bahasa Indonesia yang dulu dianggap kecil, bisa menjadi bahasa besar yang menampung segala rasa bangsa ini. Dalam setiap puisinya, Amir seperti berbicara pada diri sendiri, namun gema suaranya sampai pada hati semua orang yang pernah merasa kehilangan, yang pernah mencintai dalam diam, yang pernah rindu pada sesuatu yang tak dapat digenggam. Tapi hidup Amir tak sepanjang puisi-puisinya. Ia kembali ke tanah kelahirannya, menjadi bangsawan langkat, lalu terbunuh dalam gejolak politik yang menelan banyak jiwa. Tubuhnya gugur, tapi kata-katanya tetap hidup, seperti doa yang tak pernah selesai dibaca. Ia disebut Raja Penyair Pujangga Baru, dan memang puisinya adalah kerajaan tempat bahasa bersemayam dengan agung. Dalam bait-bait terakhirnya, Amir seakan meninggalkan pesan kepada bangsa ini bahwa sastra bukan hanya tulisan, tapi jalan menuju kesadaran. Ia menulis dalam sunyi, namun suaranya menembus zaman. Ia hidup di antara cinta dan kewajiban, di antara langit dan bumi, di antara rindu dan pengabdian, dan di sanalah letak keabadiannya. Kini, setiap kali kita membaca puisinya, seakan kita sedang membuka jendela ke hati seorang manusia yang terlalu dalam untuk diukur, terlalu lembut untuk dilupakan. Amir Hamzah, sang penyair sunyi yang dengan tintanya menulis keabadian, dan dengan kesunyiannya ia mengajarkan kita makna sejati dari kata cinta dari Indonesia.